Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Angkos Kaswara. Saya mengajar bidang studi Penjas Orkes di Madrasah Aliyah Darul Ulum PMUI Majalengka. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan apa itu penjas, ruang lingkupnya, dan menarik perhatian siswa, menarik perhatian kalian agar lebih tertarik lagi dalam pembelajaran penjas. Ayo, bersama olahraga kita bangkitkan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmani, mental, sosial, emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Pengertian pendidikan jasmani menurut Rusdarta tahun 2009 menjelaskan mengenai pengertian pendidikan jasmani, yaitu pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk menghasilkan perubahan yang holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total daripada hanya menganggapnya sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dari mentalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan jasmani adalah pendidikan yang mengutamakan kegiatan jasmani sebagai alat untuk mendapatkan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang selaras dan seimbang, pengetahuan, serta keterampilan. Beberapa hadis menerangkan yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan khususnya olahraga atau aktivitas fisik. Salah satunya adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilaihi minal mu'minin do'if. Artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maksud dari hadis di atas adalah badan yang kuat dan sehat juga diperlukan untuk beribadah dan melakukan ketaatan. Sehingga kita meniatkan membuat badan sehat adalah agar bisa melakukan ibadah, ketaatan, dan berbagai kebaikan. Beberapa pepatah Arab juga menjelaskan al-aqlu salim fil jismi salim. Begitulah bunyinya sebuah pepatah Arab yang memiliki arti akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat juga. Menurut Suherman, tujuan pendidikan jasmani secara umum diklasifikasikan menjadi 4 tujuan perkembangan, yaitu 1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang atau bisa disebut dengan psikalitas. Yang kedua, perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna, atau bisa disebut dengan skillful. Yang ketiga, perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya. Yang keempat, perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau lingkungan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana ruang lingkup pendidikan jasmani. Menurut BNSP, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. 1. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, dan gerak manipulatif.
atletik, pasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapang, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. Yang kedua, aktivitas pengembangan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Yang ketiga, aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Yang keempat adalah aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. Yang kelima, aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Yang keenam adalah pendidikan luar sekolah meliputi piknik ataupun outdoor education, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Yang ketujuh adalah kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan perawatan tubuh agar tubuh tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Berikut selanjutnya adalah manfaat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Jadi peran pendidikan jasmani di sini, pendidikan jasmani merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di dalamnya anak-anak dapat belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Semakin terpenuhi kebutuhan hasratnya akan gerak dalam masa-masa pertumbuhannya, makin besar bagi kualitas pertumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Pendidikan jasmani di sini mempunyai peran adalah untuk berbuat. Anak-anak akan lebih memilih berbuat sesuatu daripada hanya melihat dan mendengarkan orang lain ketika mereka sedang belajar. Dengan bermain, bergerak, anak-anak benar belajar tentang potensinya. Dan dalam kegiatan ini anak-anak mencoba mengenali lingkungannya sendiri. 3. Menanamkan dasar keterampilan yang berguna. Peranan pendidikan jasmani di sekolah cukup unik. Mereka Penjas di sini turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan ataupun di kemudian hari. Yang keempat adalah menyalurkan energi yang berlebihan. Anak adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Kelebihan energi ini sangatlah perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Segera setelah kelebihan energi tersalurkan, anak-anak akan memperoleh keseimbangan dirinya karena setelah istirahat, anak-anak akan kembali memperbaharui dan memulihkan energinya secara optimal. Kelima, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental maupun emosional. Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap, meliputi aspek fisik, mental, emosi, sosial, dan moral. Tidak salah jika para ahli percaya bahwa pendidikan jasmani merupakan wahana yang paling tepat untuk membentuk manusia seutuhnya. Jadi kesimpulannya, pendidikan jasmani mempunyai peranan penting di sekolah. Jangan selalu mengesampingkan pendidikan jasmani, karena kebutuhan anak harus seimbang, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Disinilah peranan pendidikan jasmani untuk membentuk anak seutuhnya. Terima kasih. Itu saya tadi sudah utarakan dari awal bagaimana pengertian pendidikan jasmani, ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan kaitannya dengan keagamaan ataupun hadis-hadis yang sudah dijelaskan tadi. Semoga pendidikan jasmani selalu menjadi kebutuhan untuk proses pembelajaran. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya mohon maaf untuk bisa lebih lagi untuk mengeksplor kemampuan saya dalam sharing berbagai ilmu pengetahuan. Dan butuh masukannya, silahkan komentar, like, and subscribe. Jangan lupa pencet tombol merah. Oke.
Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.